Ibu. Saya kenalkan diri dulu ya. Nama saya Marcella Naila. Marcella nama baptis, panggilan Naila. Dari dihilangkan ya. Saya dari Paroki Katedral Santa Maria dan saat ini bergabung dengan Persekutuan Doa Santa Maria. Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan kemurahan-Nya lah pada malam hari ini kita diberi kesehatan walaupun di luar hujan, tapi tadi cuacanya sangat bagus sehingga kita bisa datang malam ini dan berkumpul bersama untuk memuji, menyembah dan sama-sama nanti kita akan mendengarkan sabda Allah. Semoga nanti bisa menjadi rema baru di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudari beberapa waktu yang lalu itu pernah mendengar berita tentang 13 orang siswa SMP yang tenggelam di laut di salah satu pantai yang ada di Yogyakarta. Mereka adalah siswa Mojokerto dan siswa ini tenggelam hanyut. Padahal ketika mereka rekreasi di sana, kondisi udara bagus, kondisi pantai juga bagus, tidak ada ombak yang besar, tetapi tiba-tiba mereka terhanyut. Apa yang terjadi dengan mereka, saudara, Bapak Ibu sekalian? 13 siswa ini menurut penelitian dari mahasiswa kelautan terseret ke laut karena mereka mengalami masuk ke dalam arus pecah atau lebih dikenal dengan rip current. Jadi rip current ini adalah ketika ombak datang ke pantai, ketika ombak ini kembali ke laut, permukaan laut kelihatan tenang, tidak ada gelombang lagi. Mungkin Bapak Ibu sering ke pantai sudah pernah lihat itu kan, tenang permukaannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Di bawah permukaan itu ada satu arus yang deras yang bisa menyeret kita ke laut dan menjauhi dari bibir pantai. Nah, inilah yang terjadi dengan siswa-siswa ini. Semakin mereka melawan arus untuk menyentuh bibir pantai, mereka semakin kelelahan dan akhirnya mereka tidak ada tenaga lagi. Dan akhirnya terhanyut ke laut dan tenggelam, akhirnya meninggal. Nah, apa hubungannya dengan tema kita malam ini? Tema kita malam ini adalah hati yang terarah. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, saya dan mungkin Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua, kita sering masuk ke dalam arus ini. Di permukaan kita sepertinya rohani banget gitu loh. Bisa pelayanan full, seluruh kategori yang ada kita ya. Seluruh panitia acara-acara ada. Tetapi terkadang di dalam hati kita yang paling dalam ada sesuatu yang kita merasa ada yang tidak enak. Mungkin kita merasa capek, mungkin kita merasa lelah, tetapi orang lain terkadang tidak tahu. Seperti kata pepatah, rambut sama hitam, hati siapa? Tahu. Siapa tahu. Jadi terkadang yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Tuhan. Nah, dalam kondisi ini, kalau kita tidak cepat mengarahkan hati kita kembali, kita akan larut dan terseret arus seperti yang dialami oleh siswa tadi. Kita bukannya mendekati diri kepada Tuhan, malah kita menjauh dari Tuhan. Kelihatannya kita rohani, kelihatannya kita aktif di pelayanan, tetapi sebenarnya bukannya mendekat kita dengan Tuhan, tetapi kita menjauh dari Tuhan. Karena hati kita tidak terarah kepada Tuhan. Karena dengan motivasi, mungkin ada motivasi lain, atau kita ada sesuatu dan lain hal yang tahu hanya diri kita sendiri. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang hal ini? Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan. Bisa ditampilkan dong? Kita bacanya sama-sama secara bergantian ya. Saya yang terlebih dahulu. Kita ambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42.
Oke, saya dulu ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Silakan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ketika kita membaca sabda ini, siapa yang salah? Apakah Marta yang tidak melayani Tuhan duduk dan berbincang, atau Maria yang tidak membantu Marta? Atau siapakah yang benar? Karena Marta sudah melayani dengan baik. Kalau ada orang tamu, kita kalau misalnya ada tamu ke rumah, pasti kita buat kopi, buat teh, kalau ada pisang goreng, pempek, itu kan kita sibuk ya bekerja di dapur. Ataukah Maria yang duduk bersama Tuhan Yesus di ruang tamu? Karena kalau ada tamu, Mak Uji wong Palembang, kalau tidak diadui yang kita singgung, benar gak? Nah, kira-kira siapa yang benar dan salah? Permasalahannya timbul ketika Marta mengadu kepada Tuhan, ngomong kepada Tuhan. Marta ngomong apa kepada Tuhan? Di ayat yang ke-40. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kesannya seperti apa ini, Bapak Ibu, saudara-saudari? Kesannya tuh iri gitu. Kau lemak nih aneh. Aku cibaku di dapur, hitam ibaratnya kepanas kena api. Kau berkedede-dede di depan. Ya kan? Kasar itu kan seperti itu. Benar gak Bapak Ibu? Ya? Ibarat kalau Mak Uji kita zaman sekarang, aku yang repot di belakang, kau selfie dengan Tuhan Yesus, kan lebih kurangnya seperti itu kan? Nah, ketika Marta ngomong sama Tuhan seperti ini, permasalahan mulai timbul. Enak Marta ngomong sama Tuhan. Kalau kita ngomong sama manusia, tambah jadi nyan gitu ya, babu ke kau gitu. Hati kita tambah tidak terarah. Padahal awal dari pelayanan Marta itu tuh mengarahkan pelayanannya untuk Tuhan Yesus, mau melayani Tuhan, benar? Tidak ada niat Marta untuk melayani Maria, benar kan? Tetapi tujuan awalnya adalah ingin melayani Tuhan setulus hati, ingin memberikan pelayanan Tuhan yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi di tengah jalan, di tengah perjalanan pelayanan Marta? Marta mulai masuk ke arus tadi, arus pecah, arus recurrent. Kalau demikian adanya, kita membiarkan hati kita seperti itu, kita akan terseret arus dan menjauhi dari bibir pantai. Dengan kata lain, menjauhi Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan ngomong apa sama Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan tidak marah. Coba kalau Tuhan kayak kita sekarang ya, duriannya kau Marta, ini yang bener ya kau tuh, tinggalkanlah jauh kau tuh, duduklah kau di depan situ lah, jiwa dekat-dekat dengan Tuhan Yesus, kasarnya kan seperti itu. Tetapi Tuhan mau memberikan pemahaman kepada Marta, dan itu juga pemahaman untuk diri kita sendiri. Ketika kita mau memberikan diri kepada Tuhan, ketika kita mau menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan,
kita jangan khawatir dan jangan banyak memikirkan perkara lain. Fokus kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, kita manusia terkadang kedagingannya yang kuat. Jadi setiap pelayanan atau setiap kita melaksanakan ibadah, kita selalu saja ada si jahat yang mengganggu. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, hidup kita ini sebenarnya hanya sebuah pelayanan. Apapun pekerjaan kita itu adalah pelayanan. Entah kita seorang ibu rumah tangga, entah itu seorang pengusaha, entah itu seorang dokter, entah seorang guru. Kita hanyalah seorang hamba yang melayani. Sepakat ada Bapak Ibu? Seorang guru melayani muridnya, pengusaha melayani kliennya, dokter melayani pasiennya, terlepas dari ada rezeki yang didapat dari pelayanan tersebut. Setiap kali kita melayani itu, kalau hati kita tidak terarah, kita pasti tidak dengan sepenuh hati. Misal seorang istri melayani suami, awalnya sih mungkin sepenuh hati ya, tapi lama-lama dongkol. Saya pernah itu kejadian selaku ibu rumah tangga, kita kadang coba yang bangun pertama kali siapa? Ibu rumah tangga. Tidur terakhir sekali ibu. Nah, saat inilah arus itu mendekat ke kita. Saat itulah arus ini mendekat ke kita, ngomong sama kita. Enaknya nih jadi bapak-bapak itu balik gawe, lepas sepatu, mandi, handuk ditaruh di mana, langsung masuk kamar, tidur, main HP. Kalau tidak main HP tidur. Sementara ibu rumah tangga pagi bangun, nak nyiapin sarapan, anak pergi sekolah, masih nak beres rumah, siang masak siang, jemput anak lagi, sore begitu, berputar setiap hari. Ketika kita memiliki perasaan seperti itu, ketika hati kita mulai memikirkan hal yang seperti itu, kita sudah terseret ke arus rikaran tadi. Kita tidak lagi memberikan pelayanan murni kita kepada suami kita. Sementara kita